Perlahan Danu mengatuk kedua bola matanya, namun saat ia mulai tertidur lelap, terdengar sebuah suara yang sangat menguji mentalnya. Ia membuka mata, kemudian memasang pendengaran lekat-lekat. Sahur, sahur, sahur. Ternyata suara itu bersumber dari pemuda-pemudi yang berpatroli mengitari desa, untuk mengingatkan bahwa waktu sahur telah tiba. Rutinitas ini dilakukan sekali dalam setahun, yaitu di bulan Ramadan saja. Sudah menjadi tradisi di kampung ini, aktivitas semacam itu. Lega rasanya, ternyata suara riuh itu adalah pemberitahuan bahwa waktu bersantap sahur telah tiba. Danu membukakan matanya, ia tersenyum tipis saat mengetahui bahwa Farida telah terlebih dahulu bangun dibandingkan dirinya. Pria itu beranjak dari tempat tidur, mengambil sehelai handuk dan kemudian menuju ke kamar mandi untuk melakukan mandi pagi. Namun saat Danu melangkahkan kakinya melewati area dapur, tiba-tiba saja ia seolah mendengar suara seperti orang sedang bertengkar. Pertikaian itu semakin memanas, keduanya saling bersahut dan menaikkan nada bicara satu sama lain. Kalimat-kalimat kasar sudah tidak bisa dielakkan lagi. "Cukup, kamu salah menilaiku, Regan." Danu cukup heran siapa yang sedang bertengkar ini. Dalam keremangan ia terus saja memperhatikan sosok apa yang sedang bertengkar dalam kegelapan ini. "Aku tidak pernah salah dalam menilai orang, Farida. Katakan sejujurnya apa yang kamu rencanakan di balik semua ini. Rencana katamu. Rencana apa yang kamu maksud?" Tanda seru. "Aku memutuskan menikah dengan Mas Danu, itu atas dasar cinta." Dek, jantung Danu terasa berdetak lebih kencang dari biasanya saat mengetahui bahwa yang sedang bertengkar ini adalah Regan dan Farida istrinya. "Cinta katamu. Aku sudah cukup dewasa untuk memahami semua akal bulusmu. Kamu sudah keterlaluan, jangan melampaui batasanmu. Saat ini aku adalah istri dari papamu." Petik 2. Danu terus saja mengamati keduanya, apa yang sedang mereka ributkan hingga bertengkar begitu hebatnya. "Regan memang keterlaluan," ucap Danu dalam hati. "Ini tidak bisa dibiarkan. Perbuatannya sudah tidak bisa dimaafkan lagi." Sambungnya. Cekrek. Danu menekan sakelar lampu, ruangan yang tadinya terlihat remang-remang kini menjadi terang benderang. Matanya melotot tajam hingga membulat. Ia tampak sangat bingung, ternyata tidak ada seorang pun di ruangan itu. Semua keanehan yang ia lalui malam ini, sungguh di luar nalar. Shower air mandi yang hidup sendiri, seorang perempuan penggali tanah di halaman belakang rumah, ditambah lagi sosok yang menyerupai Farida dan Regan. Sungguh ini semua tidak dapat dimengerti oleh akal sehatnya, apa sebenarnya yang sedang terjadi. Sehingga begitu banyak peristiwa-peristiwa yang belum pernah ia temui semasa hidupnya. Misteri apa di balik semua keganjilan ini? Belum menyerah untuk mencari secercah kebenaran di balik keanehan-keanehan yang terjadi. Mata Danu mengedar ke semua sudut di ruangan ini, kejanggalan-kejanggalan yang terjadi membuat ia hampir gila memikirkan semuanya. Semenjak ia memutuskan untuk menikah dengan Farida, satu persatu masalah datang silih berganti. Belum lagi terpecahkan problema yang ada, telah muncul masalah baru yang tidak kalah rumitnya. Danu menarik napas panjang, kemudian menghembuskannya dari hidung. Perbuatan ini dilakukan untuk sedikit mengurangi beban yang bergejolak dalam dirinya. Belum lagi seutuhnya dapat menenangkan hati, lagi-lagi mentalnya kembali diuji. Tok, tok, tok. Sebuah suara, seperti orang sedang memukul sesuatu dengan benda keras kembali menghusik pendengarannya. Suara ini berasal dari arah belakang rumah, sepertinya ada orang yang sedang melakukan aktivitas di sana. Danu kemudian berjalan secara perlahan mendekati titik sasaran yang ia yakini. "Mas, sudah bangun?" tanya Farida istrinya. Danu terperanjak tak kala mengetahui bahwa yang melakukan aktivitas seperti orang memukul itu adalah Farida. "Kamu sedang apa?"
Tanya Danu balik. Walau hatinya dikuasai oleh pertanyaan yang berkecamuk, tapi ia selalu berusaha agar semua tampak biasa-biasa saja. Jelas, sebelum mengetahui sebuah kebenarannya, Danu tidak ingin berspekulasi yang tidak-tidak. Lelaki ini cukup bijak dalam menghadapi permasalahan. Untuk mengambil sebuah keputusan, tentu kita harus mengetahui dulu kebenarannya. Aku sedang memotong daging untuk persiapan bersantap sahur, jawab Farida. Danu memperhatikan aktivitas yang dilakukan oleh istrinya. Memang benar Farida sedang memotong daging. Apakah tadi ada Regan? Tanya Danu penuh penekanan. Farida menghentikan aktivitasnya memotong daging. Jantungnya kembali bergetar hebat saat mendengar nama anak tirinya itu disebutkan oleh Danu. Kegelisahan dan kekhawatiran mulai terlihat kembali. Ada apa sebenarnya? Mengapa perempuan ini begitu gelisah saat mendengar nama anak tirinya disebutkan? Apa yang terjadi di antara mereka berdua? Loh, Mas, kok, tanya Regan. Mas, kan tahu kalau dia di rumah ibu. Jawab Farida penuh penegasan. Danu semakin tak mengerti dengan semua kenyataan yang ia temui malam ini. Lelaki dewasa itu sangat yakin, apa yang dilihat beberapa saat sebelumnya tampak sangatlah nyata. Ada sesuatu yang terjadi antara istri dan anaknya. Sungguh situasi ini membuat tak ia nyaman. Oh, aku pikir ia sudah pulang. Kalau begitu Mas mandi dulu, ucap Danu pada istrinya. Ia pun berlalu dari hadapan Farida, kemudian melanjutkan aktivitasnya untuk mandi pagi, ketimbang memikirkan kejadian aneh yang tak terjawab itu. Seperti biasa, saat selesai melakukan santap sahur, Danu pergi ke masjid untuk melakukan salat subuh berjemaah. Namun ternyata kegundahan hatinya diketahui oleh Ustadz Jakaria, sang marbot masjid yang tidak lain adalah sahabatnya sendiri. Dalam perjalanan sepulang dari masjid, Ustadz Jakaria memberanikan diri untuk sekedar bertanya pada Danu, beban pikiran apa yang bergejolak dalam benaknya sehingga sangat tampak kegelisahan dalam diri temannya itu. Namun siapa sangka saat memasuki area rumah Danu, Ustadz Jakaria seolah merasakan aura mistis yang sangat pekat. Pak Danu, kalau boleh tahu siapa yang berada di dalam rumah Bapak saat ini? Petik 2. Danu merasa ada yang ganjil dari pertanyaan Ustadz Jakaria, maka dari itu ia menceritakan semua kejadian aneh yang ditemuinya pada sahabatnya ini. Begitulah kejadiannya Pak Ustadz, ucap Danu, pada Ustadz Jakaria temannya. Semenjak saya menikah dengan Farida, banyak kejadian-kejadian aneh yang aku alami. Timpalnya lagi. Ustadz Jakaria mengangguk-anggukkan kepala mendengar penuturan dari Danu. Sebaiknya Pak Danu perbanyaklah ibadah. Dekatkan diri pada Yang Maha Kuasa dan memintalah petunjuknya, karena hanya padanyalah kita memohon pertolongan. Mohon maaf sebelumnya, kalau boleh kasih saran. Ajaklah Farida salat berjemaah. Aku permisi dulu. Assalamualaikum. Belum sempat Danu menawarkan untuk mampir walau sekedar bercerita, buru-buru Ustadz Jakaria pergi meninggalkan Danu. Astagfirullah, kenapa aku melihat ada kejanggalan dari sosok istri baru Pak Danu, ucap Ustadz Jakaria dalam hati. Dengan langkah cepatnya ternyata, Ustadz Jakaria memiliki pandangan yang berbeda dari sosok Farida. Walau dalam keheranan melihat tingkah laku yang tidak biasa dari temannya itu, namun Danu coba menepisnya dengan hal positif. Ia pun menjawab salam kemudian masuk ke rumah. Waalaikumsalam, jawab Danu. Ketika ia melangkahkan kaki menuju pekarangan rumah, Danu dikagetkan oleh suara seorang perempuan yang sangat dikenalnya. Siapa itu, Mas? Detak jantung Danu terasa berdegup lebih kencang, ia terperanjak melihat kehadiran Farida yang secara tiba-tiba telah berada di dalam pagar halaman rumah. Seolah menanti kepulangannya. Dengan sorot mata yang tajam penuh amarah, Farida mendekati Danu. Ia kemudian, sampai jumpa lagi di episode berikutnya.